Intensi misa pada sore hari ini dimohon dari keluarga Ibu Litwina Au, mendoakan keselamatan kekal Oma Monica Tam Asiu. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosanya, berbahagia bersama dengan para kudus, juga menjadi pendoa bagi keluarga. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap kami. Berilah kami kebijaksanaan agar mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, karena banyak orang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh kukatakan, berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut,
dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sehat selalu untuk semua. Saudara-saudari yang terkasih, wajar kalau misalnya
saudara-saudari berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengumpulkan materi atau harta untuk hidup kita. Sangat normal juga kalau misalnya kita setiap hari bekerja dengan keras, dengan ulet untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kalau bisa kaya, supaya hidup kita sejahtera. Dengan istilah kita seringkali mati-matian, banting tulang, tidak mengenal waktu, dan kita begitu serius untuk mengusahakan itu. Tetapi penting juga kita bertanya diri dan merenungkan, mungkin tidak bahwa semangat yang sama yang kita pakai untuk mencari hal-hal yang sifatnya duniawi itu juga kita gunakan sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta surgawi. Jujur, seringkali kita tidak imbang. Untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, kita selalu mengusahakan sangat maksimal dan tidak pernah mengatakan cukup. Bahkan seringkali ketika bekerja, waktu 24 jam ternyata tidak cukup untuk kita. Tetapi kalau itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya rohani, kita gampang sekali mengatakan cukup, minimal saja. Cukuplah doa seperti yang lain. Mungkin misa juga seminggu sekali jadilah. Cukuplah saya mungkin lebih dikit daripada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, pesan Yesus hari ini sangat jelas mengingatkan kita bahwa semua yang ada di dunia yang bisa kita pegang, yang bisa kita miliki, dan yang seringkali kita banggakan, itu amat sangat terbatas dan rapuh. Terbatas dan rapuh, bisa hilang, bisa hancur, dan tidak akan dibawa mati. Tetapi kita diingatkan juga bahwa harta surgawi pasti akan bertahan dengan kekal. Lalu solusinya apa? Yesus mengajak kita untuk bukan memusuhi semua yang boleh kita miliki. Karena toh kita juga hidup di dunia, kita butuh hidup bahagia, sejahtera. Tetapi bagaimana kita dengan bijak memakai semuanya itu sebagai sarana untuk mencapai keselamatan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sikap yang demikian ini tentu akan mendorong kita untuk tidak akan melalaikan harta surgawi yang mestinya kita usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertumbuh dalam hidup rohani itu penting, supaya kita juga tidak hanya mengumpulkan semua yang fana, yang terbatas dan rapuh, tetapi kita berusaha memiliki harta abadi yang membawa kita kepada keselamatan. Lalu yang kedua, sangat menarik bahwa Yesus hari ini memberi nasihat tentang mata. Kita semua punya mata. Mata adalah pemimpin tubuh. Mata adalah pelita bagi tubuh. Tetapi seringkali juga mata itu menyesatkan dan bisa membawa kepada kehancuran. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik? Yang pertama, kita diminta untuk memiliki pandangan rohani yang sehat. Memiliki mata yang sehat, jasmani dan rohani. Pandangan rohani yang sehat artinya mata kita tetap terfokus pada Allah dan kehendak-Nya. Saya kira ini penting bagi kehidupan kita untuk selalu mengusahakan mata kita betul-betul menjadi mata yang sehat karena terfokus kepada Allah dan kehendak-Nya. Tetapi yang kedua, kita juga diminta untuk memiliki mata seperti yang dimiliki oleh Yesus atau mata Yesus. Mata Yesus adalah mata yang penuh dengan belas kasihan, mata yang penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kerendahan hati, yang tidak pernah menghakimi orang lain. Karena kita juga harus jujur, seringkali dosa dan kelemahan kita itu berawal dari mata kita.
memandang rendah orang lain, menghakimi orang lain, merasa bahwa kita itu paling sempurna dan paling hebat. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita persembahkan hidup kita, jasmani dan rohani, tubuh jasmani dan juga jiwa rohani kita, supaya selalu disucikan oleh Allah sendiri. Kita memiliki mata rohani yang baik, tetapi juga memiliki mata jasmani yang baik pula. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini, semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita, untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, menyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Oma Monica Tam Asiu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 561. 561. Ya hati Yesus Maha Rahim, lapang
Buku Ibadat Adorasi halaman 18. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Raja semesta alam. Ya Tuhanku dan Allahku, datanglah kerajaanmu dan kuasailah hati kami. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah Raja semesta alam yang turun dari surga dalam roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau yang Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Datanglah kerajaan-Mu dalam hati kami dan dalam masyarakat negeri ini. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan penuh iman, dengan penuh harapan, dan juga dengan penuh kasih, kita hadir di hadapan Yesus yang datang kepada kita dalam wujud roti yang sederhana ini. Tetapi kita hendak percaya bahwa Yesus sungguh hadir untuk menyelamatkan, untuk memberkati kita, dan memberikan semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka persembahkanlah hidupmu di hadapan hatinya yang Maha Kudus, yang selalu terbuka untuk menerima kita dengan kasih-Nya yang melimpah, dengan belas kasih-Nya yang selalu menerima kita apapun keadaan kita, yang lemah, yang penuh dosa ini. Maka mari kita pergunakan waktu yang berharga ini untuk menjumpai Yesus secara pribadi.
kerajaan Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami, sumber kehidupan bagi bangsa manusia yang dikuasai oleh dosa, kematian. Berilah kami hati yang baru, hati yang serupa dengan hati-Mu sendiri. Bapa yang kudus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tumbuhkanlah dalam hati kami sikap kasih yang ada dalam hidup putra-Mu. Aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Allah. Jadikanlah kami mampu untuk menemukan kehendak-Mu dalam setiap situasi hidup, dan selalu terbuka bagi semua anak-Mu dalam semangat persaudaraan dan pelayanan. Terimalah keikutsertaan kami yang bermaksud mempersembahkan diri kami sendiri sebagai kurban utuh, sehingga terwujudlah masyarakat yang lebih manusiawi. Kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novos redactitui prestet fidei supplementum sensum defectui genitori genitoque lasset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua Orang kudusnya. Amin. Amin.